Hai semuanya, aku Samitra Edison, ini Frosty, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Kalau kita ngomongin binatang peliharaan, biasanya yang pertama muncul di dalam pikiran itu adalah kucing dan anjing. Kemudian diikuti dengan ikan dan burung mungkin ya. Ular itu menjadi binatang kesekian yang muncul dalam benak kita saat berbicara mengenai binatang peliharaan. Emang sebegitu anehnya ya ular untuk dipelihara? Dan emang ular bagus atau cocok untuk dijadikan binatang peliharaan? Mungkin di sekitar kalian kenal atau setidaknya tahu orang yang pelihara ular ya. Dan kalau kalian tanyakan pada mereka, pasti mereka memberikan alasan tertentu yang mereka miliki kepada kalian. Dan apabila itu kurang, di sini aku punya 50 alasan lebih kenapa ular bisa menjadi binatang yang bagus untuk dipelihara. Sebelum kita mulai ke alasan-alasan tersebut, aku mau kasih tahu bahwa yang aku bicarain, yang aku omongin ini adalah ular, tentu saja ular yang nggak berbisa dan nggak berbahaya untuk manusia ya. Karena memang di beberapa jenis ular ada yang memiliki bisa bahkan berbisa tinggi yang berpotensi membahayakan untuk manusia. Tapi di sini yang aku bicarakan adalah mereka yang tidak berbahaya pada manusia. Karena percaya atau tidak, di bumi ini presentasinya masih jauh lebih banyak ular yang tidak berbahaya bagi manusia dibanding yang berbahaya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita ke alasan-alasan yang tadi ada 50 lebih alasan bagus kenapa ular itu bisa menjadi binatang peliharaan yang bagus loh. Dan alasan yang pertama adalah karena mereka itu eksotis. Tentunya ini jadi alasan pertama ya. Mereka itu istimewa, mereka itu punya daya tarik yang khas yang nggak dimiliki hewan lain. Dan kalau kalian adalah tipe orang yang pengen stand out in the crowd, kalian boleh pelihara ular ini. Alasan kedua, mereka juga bisa menghasilkan loh. Dan iya, di sini aku berbicara it's about money ya. Ketika kalian bisa pelihara ular ini dengan baik dan kalian bisa melakukan breeding, kalian bisa jadi breeder dan kalian bisa jual kembali ular-ular yang kualitasnya bagus, itu cuan itu ada di mana-mana. 3, ular pun perawatannya relatif mudah ya. Basic need dari ular itu di dalam enclosure-nya cuma tempat minum atau water dish biasanya ya, dan hiding cave. That's just it. Ular juga nggak berisik ya, mereka nggak akan ngeganggu kalian malam-malam. Dan karena nggak berisik, mereka juga nggak ngeganggu tetangga kalian malam-malam. Apalagi kalian tinggal di lokasi yang sangat dempet bertetangga. Mereka juga bisa kalian tinggalin bepergian berhari-hari, itu nggak khawatir sih kalau untuk ular ya. Jadi kalian bisa kasih water dish, asal water dishnya itu full tempat minumnya ya, dan juga mereka udah makan mungkin, kalian nggak khawatir untuk pergi liburan meninggalkan binatang peliharaan kalian di rumah. Pengalaman aku sendiri, aku pernah pergi keluar kota gitu sekitar semingguan dan ninggalin mereka itu nggak khawatir sama sekali, nggak dikasih makan selama seminggu. Memang karena jadwal makan mereka ya seminggu sekali atau bahkan ada yang 2 minggu sekali kalau yang udah besar. Dan kalaupun kalian mau bawa mereka bepergian, itu nggak ribet amat karena mereka hanya butuh tempat yang kecil, nggak butuh tempat yang besar banget untuk kalian bawa-bawa kemana-mana. Mereka juga nggak perlu divaksin, mereka juga nggak perlu disteril, kalian nggak perlu khawatir ular ini menghamili ular tetangga kalian. Mereka juga bisa dijadikan binatang terapi ya, dan udah banyak yang menjadikan ular itu sebagai binatang terapi karena karakternya itu yang kalem. Dengan memelihara ular dan lebih lanjut kalian bisa breeding ular, itu kalian bisa berpotensi mempertahankan spesies atau bahkan menyelamatkan spesies. Dengan memelihara ular, kalian juga bisa sharing ke lingkungan kalian bahwa ular itu nggak seperti yang orang pikirkan, nggak jahat, mereka nggak evil ya, dan mereka itu bahkan bisa jadi binatang peliharaan yang lucu banget nih kayak Frosty ini. Dengan begitu kalian bisa mengubah pandangan orang terhadap ular, dan sedikit demi sedikit kalian bisa mengubah dunia mengenai pandangan mereka terhadap ular. Mereka itu punya sifat yang kalem ya, mereka calm and cool, jadi kita pun terbawa suasana saat berinteraksi dengan mereka. Kita jadi terbawa merasa nyaman dan damai ketika kita berinteraksi dengan ular seperti ini. Ketika pelihara ular, kalian juga nggak perlu kunjungan ke dokter hewan secara rutin. Dan mereka sudah sekitar 90 jutaan tahun yang lalu sudah hidup di muka bumi ini. Nggak tahu ya, keren aja gitu kita punya peliharaan yang hidup di zaman purbakala bareng dinosaurus, dan sekarang kita bisa pelihara mereka.
Buat aku sih itu keren banget. So cool. Ular juga bisa menjadi opsi binatang peliharaan pertama yang bagus. Apalagi kayak corn snake ini ya, kayak corn snake dan ball python itu bisa menjadi binatang peliharaan pertama yang bagus karena mereka sifatnya calm, mereka itu gampang dipeliharanya, nggak butuh perawatan yang ribet. Mereka binatang yang bagus untuk menjadi opsi sebagai hewan peliharaan pertama. Enclosure-nya sendiri kalian bisa bikin sekreatif mungkin. Kalian bisa beli yang udah ada, kalian bisa bikin sendiri. Bahkan kalian bisa desain bioactive gitu ya, itu keren banget. Mereka juga nggak dikasih makan tiap hari, jadi itu save time banget ya buat kalian yang sibuk. Dan mereka itu makannya seminggu sekali, dan semakin besar mereka, semakin jarang pula rentang waktu memberi makan. Menurut aku itu save time and money banget. Bikin mereka bahagia tuh simpel banget, asal dikasih makan secara rutin, oke. Enclosure oke, udah ada water dish, tempat minum, dan hiding cave, oke. That's it. Mereka happy. Mereka juga bisa jadi hobi sampingan buat kalian yang stres karena pekerjaan di kantor, atau buat kalian yang sekolah stres sama PR di sekolah, mereka itu bisa jadi stress relief-nya kalian. Dan kalau pelihara ular dan kalian pelihara ular yang berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda spesiesnya, itu bisa sambil kalian pelajari behavior dan lain-lain, dan itu menyenangkan ketika kita bisa mempelajari suatu hal, apalagi binatang, dan binatang yang ada bisa berinteraksi langsung dengan kita, itu menjadi double pleasure-nya. Mereka juga jauh dari penyakit menular ke manusia, ke ownernya ya. Karena mereka bukan kayak mamalia yang mungkin bisa share penyakit karena sesama mamalia ya. Dan karena mereka reptil, jadi jauh dari penyakit menular. Pelihara ular juga bisa jadi topik ngobrol yang seru ketika kalian ketemu teman atau bahkan orang baru. Dan ketika kalian ngomongin tentang peliharaan kalian ular, itu bisa jadi topik pembicaraan yang seru. Dan pelihara ular juga kalau kalian bawa keluar itu bisa bikin orang wow. Dan melihara mereka itu, kalau kalian mau berinteraksi kayak gini, mereka oke. Dan kalau kalian tipe orangnya yang pengen menyimpan ularnya di enclosure aja dan melihat keindahannya, mereka juga oke, nggak masalah. Dan buat ular yang nggak berbahaya gini, yang kecil apalagi, gigitannya itu it's not a big deal, sama sekali nggak bermasalah. Ular pun tersedia dalam berbagai budget yang cocok dengan kantong kalian. Untuk perawatan sendiri, mereka itu relatif jauh lebih murah dibanding hewan peliharaan lain yang lebih umum. Mereka tersedia dalam berbagai warna yang kalian suka, kalian bisa pilih. Mereka juga bisa menyesuaikan diri dengan space di rumah kalian. Kalau kalian punya rumah yang banyak space-nya, kalian bisa pelihara ular besar. Kalau kalian kecil, space di rumah yang bisa untuk binatang peliharaan, kalian bisa pilih ular kecil, kayak corn snake ini. Mereka itu binatang yang gerakannya lambat ya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau lagi dimainin gini, tiba-tiba mereka kabur gitu, atau terbang. Jadi nggak begitu khawatir karena mereka itu bergeraknya pelan, bisa kalian kejar. Kalau mereka sekalinya pun kalian simpan misalnya di lantai dan kelihatan mereka udah mulai pergi kemana, itu kalian bisa langsung ambil kembali. Nggak ngabisin waktu kalian meliharanya, ini cocok banget buat kalian yang sibuk atau yang mager. Mereka juga bisa jadi teman yang asik buat jemur pagi. Di masa sekarang ini kan jemur pagi udah kayak yang wajib gitu ya. Jadi mereka bisa nemenin kalian jemur pagi tuh. Nggak wajib buat mereka sebetulnya dijemur, tapi mereka bisa mendapatkan banyak benefit juga dari jemur pagi. Mereka itu solitary, jadi kalian nggak perlu pelihara banyak yang kayak aduh kasihan cuma satu nggak ada temennya. Mereka itu nggak peduli ya, they don't care. Jadi kalian mau pelihara satu pun itu kalian nggak masalah. Mereka itu nggak berbulu, jadi kalian nggak perlu khawatir ngebersihin bulu di sofa-sofa atau di tempat lain di rumah kalian. Dan karena mereka juga nggak berbulu, jadi nggak ada alergi. Aduh pelihara ular, aku tuh nggak suka karena mereka tuh makannya tikus ya. Tuh aku nggak bisa banget, aku nggak suka tikus. Nggak perlu khawatir, ular itu ada yang makannya nggak tikus. Ada ular yang makannya serangga kayak jangkrik. Ada juga ular yang makannya kadal-kadalan. Ada yang makannya katak atau kodok. Ada juga yang makannya belut, siput, tutut gitu. Atau bahkan telur kocok pun ada ular yang makan telur kocok. Mereka itu nggak bau, mereka juga nggak berlendir. Mereka juga secara naturalnya nggak perlu dimandiin secara rutin. Dan percaya atau enggak, ngelihat ular explore enclosure-nya itu bisa jadi seru banget. Apalagi ngelihat makannya, lebih seru lagi. Karena kan mereka makan makanannya kayak kita. Mereka bisa makan makanan yang beberapa kali lipat lebih besar dari kepalanya dan masuk gitu. Kayak bayangin kita makan semangka sekali telan, kayak gitu. Jadi seru banget ngelihat mereka makan.
Dan mereka karena makannya seminggu sekalian, pupnya pun sama kayak gitu. Jadi seberapa sering kalian kasih makan dan pupnya pun sama jangka waktunya. Jadi nggak sering-sering bersihin kandangnya. Buat kalian sekali lagi yang mager. Bahkan pup mereka itu bisa diprediksi. Aku pernah memprediksi pup ular-ular aku dan aku bawa keluar itu ke tempat outdoor dan mereka pup di situ. Beres pup aku balikin lagi ke enclosernya. Jadi nggak perlu beresin pup sama sekali. Spesies kayak BP dan CS ini bisa jadi binatang peliharaan di antara binatang peliharaan yang nggak ada resiko bahaya ke ownernya. Mereka juga nggak ngerusak furniture di rumah kalian. Mereka nggak perlu grooming, mereka bahkan bisa grooming sendiri dengan ganti kulit. Ngeliatin proses ganti kulitnya itu seru banget. Dan kita bisa bikin souvenir dari kulit shade-nya. Nih, kreasi dari kulit shade kayak gini. Ini dari Jack ya. Dan kayak gini, ini dari Frosty. Kalian kalau mau beli souvenir atau kreasi dari kulit shading ular dari Walking with Reptiles, kalian bisa beli lewat DM Instagram Walking with Reptiles ya. Linknya ada di deskripsi. Kalian pelihara ular takut gigit? Nggak khawatir, kalian kalau tahu caranya, gigitan ular itu relatif gampang kok buat dihindari. Kalian yang suka kompetisi, ada juga kompetisi untuk ular dan kalian bisa ikutan kontesnya. Mereka itu cocok untuk segala usia karena perawatannya sekali lagi mudah. Dan mereka bisa nemenin kalian lama karena kebanyakan reptil tuh hidupnya bisa sampai 10-15 tahunan lah, atau bahkan lebih kalau dipelihara dengan baik. Dan itu adalah 50 lebih alasan kenapa ular bisa menjadi binatang peliharaan yang bagus. Kalian juga punya alasan di luar yang tadi? Silakan share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Overall, ular adalah binatang peliharaan yang luar biasa. Mereka mungkin bukan binatang yang paling pintar, tapi mereka bisa jadi binatang yang paling lucu menurut aku. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat kalian yang udah stay sampai akhir video ini. I really appreciate that. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!